Selamat datang di info seputar ASN, channel yang menyajikan informasi terkini, terpercaya, dan bermanfaat seputar aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Dapatkan update regulasi, kebijakan, dan berita terbaru hanya di sini. Halo semua, selamat datang di channel ini. Rekan-rekan sekalian, video ini kita membahas terkait dengan sumber gaji P3K per waktu tenaga teknis, tenaga guru maupun tenaga kesehatan. Informasi selengkapnya silakan ditonton hingga selesai video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara lengkap dan rekan-rekan sekalian, sejumlah pemerintah daerah kini mulai menyiapkan mekanisme sumber gaji P3K per waktu setelah adanya kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah atau TKD oleh pemerintah pusat. Kebijakan tersebut mendorong daerah mencari alternatif sumber pembiayaan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi rekan-rekan sekalian, saat ini situasi di negara kita adalah adanya rencana pemotongan dana transfer ke daerah. Ini membuat sejumlah daerah mencari alternatif sumber dana untuk membayar poin belanja yang ada di masing-masing daerah. Termasuk salah satunya adalah untuk menggaji P3K per waktu. Nah, dalam keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 memang telah dijelaskan terkait dengan mekanisme dan besaran gaji P3K per waktu. Di Permenpan RB nomor 16 tahun 2025 disebutkan bahwa besaran gaji P3K per waktu itu harus paling sedikit sama dengan upah minimum di wilayahnya atau sesuai dengan penghasilan saat mereka berstatus sebagai tenaga honorer. Ketentuan ini tertuang di dalam Diktum ke-19 dan Diktum ke-20 yang juga menegaskan bahwa sumber pendanaan gaji dapat berasal selain dari belanja pegawai, selama sesuai aturan yang berlaku. Nah, menindaklanjuti hal tersebut, salah satu kabupaten juga sudah mulai menata ulang skema penggajian P3K per waktu. Kita ambil contoh dari Kabupaten Lombok Tengah, di mana pemerintah daerah sudah mengkonsolidasikan sumber penggajian P3K per waktu ini. Nah, melalui Sekda Lombok Tengah menyebutkan bahwa untuk tenaga teknis, gaji P3K per waktu itu akan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi P3K per waktu tenaga teknis itu kemungkinan hampir semua di kabupaten ya memberlakukan kebijakan ini, yakni bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sementara untuk tenaga guru itu direncanakan menggunakan dana bantuan operasional sekolah. Apakah bisa seperti itu? Tentu hal ini sudah didukung oleh regulasi ya. Rekan-rekan bisa mencari di Google regulasi yang mengatur terkait dengan anggaran pembayaran gaji P3K per waktu dimungkinkan itu bersumber dari dana BOS. Jadi untuk Kabupaten Lombok Tengah sendiri, gaji P3K per waktu kategori teknis ya itu bersumber atau menggunakan dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sedangkan untuk tenaga guru maupun tenaga kependidikan itu direncanakan menggunakan dana bantuan operasional sekolah. Lalu bagaimana dengan tenaga kesehatan? Untuk adapun tenaga kesehatan ini akan memperoleh upah melalui dana kapitasi dari fasilitas kesehatan tempat mereka bekerja. Jadi untuk tenaga kesehatan itu bersumber dari dana kapitasi dan fasilitas kesehatan tempat mereka bekerja. Jadi ada 3 sumber ya. Apakah ini sesuai regulasi? Ya, sesuai regulasi. Sudah ada regulasi yang mengatur, rekan-rekan bisa mencari di Google atau nanti akan saya bahas di video saya selanjutnya terkait dengan regulasi yang mengatur sumber penggajian P3K per waktu. Namun yang pastinya di kabupaten ini dan tentu ini bisa juga diberlakukan di kabupaten rekan-rekan sekalian. Untuk P3K per waktu tenaga teknis itu bersumber dari APBD, kemudian tenaga kependidikan dan guru bersumber dari dana BOS, kemudian tenaga kesehatan itu bisa bersumber dari dana kapitasi. Sekarang yang perlu rekan-rekan pahami bahwa rekan-rekan seharusnya bersyukur ya sudah diangkat menjadi ASN. Walaupun mungkin gajinya belum seberapa, namun setidaknya dia bisa memberikan kepastian status kepegawaian rekan-rekan sekalian. Nah, bagaimana besarannya? Tentu besarannya sesuai dengan keputusan MPAN nomor 16 tahun 2025 itu paling sedikit sesuai dengan apa yang diterima
pada saat rekan-rekan menjabat atau berstatus sebagai tenaga non-ASN. Demikian info kali ini, rekan-rekan sekalian. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikut. Terima kasih sudah menonton info seputar ASN. Semoga informasi hari ini bermanfaat untuk menambah wawasan seputar aparatur sipil negara. Tetap semangat menjadi ASN yang profesional, berdedikasi, dan melayani dengan sepenuh hati. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kabar terbaru tentang ASN, PPPK, dan kebijakan pemerintah lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.